Selamat datang di Nongkrong Digital, sebuah podcast dari kreator nongkrong yang berisikan topik menarik dan narasumber yang menginspirasi. Bersama gue Irsan 56, so stay tuned. Halo Smart Netizen, kembali lagi di Nongkrong Digital bersama gue Irsan 56. Di topik kali ini kita akan membahas seputar Korea-Koreaan bersama dengan salah satu teman kita dari kreator nongkrong, yaitu Dina Dasuki. Wow. 안녕하세요. 잘 지냈어요? Itu artinya apa, Din? Hai, apa kabar? Halo, itu salamnya Korea sih. 안녕하세요. Iya. 잘 지냈어요 itu kayak lo baik-baik aja nggak gitu. Oh, itu how are you-nya berarti ya? Oh iya, benar. How are you-nya? Oke, mungkin sebelum lebih lanjut, Dina kenalin diri dulu kali ya. Persilakan, Din. Ayo, Din. Ya Allah. Hai, Smart Netizen ya bilangnya ya? Iya, Smart Netizen. Oke. Hai Smart Netizen. Halo, gue Dina Dasuki. Gue salah satu anak tongkrongan di kreator nongkrong juga. Dan kreator ya sempet sih nge-kreator, terus sampai jadi sosial media supporternya Kedutaan Besar Republik Korea Selatan tahun lalu, terus pecinta Korea dari 2008. Lu dari 2008, seriusan? Serius. Sebenarnya 2008 tuh officially-nya gitu. Oh, dari kita beda sebelum setahun lah. Oh gitu, lo 2009. 9. Soan gue Son B nih, Son B. Iya, lu emang lebih tua dari gua kok. Oh iya. By the way, tadi lu bilang lu sempet ngebantu sosmednya Kedubes Korsel. Iya. Yang di Indonesia. Sempat ngebantu sosmednya Dubes Korsel yang di Indonesia. Jadi sahabat Korea namanya. Oh, berapa tahun tuh Din ngerjain itu? Setahun sih sebenarnya, itu kontrak setahun. Sebenarnya bisa diperpanjang. Cuma gue memberikan kesempatan untuk yang lain lah, teman-teman Korea. Oh gitu. Jadi gue gak ikutan. Oh baik sekali Sunbei ini ya kan. Wow, luar biasa. Apa mager gitu ya. Iya sih, gitu deh pokoknya. Kita mempromosikan Korea, baik itu dari budayanya, terus Hallyu Wave-nya, ya pokoknya gitu tentang Korea-Koreaan, dan juga kerjasama Korea sama Indonesia pastinya gitu sih. Oke, emang benar-benar ini ya relasi Indonesia Korea ya. Iya betul. Oke, terus kan tadi lu sempet bilang lu 2008 ya suka Korea ya. Nah, dari by the way, itu gimana ceritanya lu bisa tiba-tiba suka Korea di 2008? Itu ceritanya sih sebenarnya agak cringy gitu ya. Jadi sebelum 2008 itu sekitar tahun 2007-an kan gue SMP tuh ya. Gue suka sama cowok nih cuy. Cowoknya demen banget nonton drama Korea. Nah, seriusan lu cowok? Nonton drama Korea? Serius, dia ngomongin drama Korea mulu sama gue kagak ngerti kan ya. Gue bilang, ya gue harus nonton ini drama Korea. Akhirnya gue tanya sama dia, lu nonton drama Korea di mana dah gitu kan. Terus kata dia, gue nonton di TV yang ikan terbang itu gitu. Oh iya, gue tahu itu dulu siang-siang. Siang tuh pulang sekolah ya kan, gue nonton dah akhirnya. Oh ternyata drama Korea kayak gini. Oh iya seru juga ya, cowoknya buset dah romantis bener gitu kan. Ngapa tapi cowok yang gue demenin kagak romantis padahal dia demen drama Korea gitu. Sumpah Din, agak cringe emang. By the way, pas itu dramanya judulnya apa? Gue agak lupa sih ya judulnya.
zaman dulu tuh apa ya, Playful Kiss apa kalau nggak salah. Terus pokoknya drama yang Full House yang kayak gitu-gitu dah. Yang zaman dulu banget. Kalau gue dulu sempat ngikutin dramanya pas di tahun-tahun segitu, ini apa My Fair Lady deh kalau nggak salah. Oh iya. So, tapi gue udah lupa gue. Saking udah banyak nonton drama nih gue. Iya. Oke, jadi lu kenal drama justru karena Kan. suka sama cowok. Iya, suka sama cowok dan si cowoknya suka nonton drama. Dari situ tuh gue mulai suka drama Korea, tapi gue nggak ngikutin banget gitu kan, karena akhirnya gue nggak jadian sama dia jadian sama teman gue, kampret kan. Ya udahlah, gue kagak nonton drama lagi. Itu berarti lu hiatus, berhenti gitu, hibernasi apa gimana? Iya, hibernasi. Gue masih mencintai produk Indonesia nih, gitu. Artis-artis Indonesia, masih nonton sinetron Indonesia. Dah gue kagak teracuni banget. Pas SMA 2008 itu, gue punya handphone yang bisa dengerin lagu. Ya elah, zaman dulu banget anjay. Lu tahun berapa sih? SMA lu 2008. Seriusan? Ya, gue apa sih, kayak untuk mendapatkan handphone itu kan harus gue nabung sendiri gitu loh, coy. Iya. Jadi ya itu dah baru bisa tuh kebeli tuh pas SMA. Akhirnya gue minta MP3, MP3 dong, kan? Gue minta lagu. Kopi-kopian MP3 ya? Kopi-kopian MP3 dikasih lagu Shiny. Apaan nih? Gue kagak ngerti kan. Itu 2008 tuh? 2008 tuh, kalau nggak salah inget sih 2008 pokoknya. Terus Shiny, oh ya enak deh, seru. Ling ding dong, ring ding dong. Oh iya, gitu. Iya, tahu gue. Lagu itu. Ya ada tuh gue bertiga. Jadi di SMA gue yang demen sama Korea tuh cuman dikit. 3 orang nih seenggaknya di kelas gue. Ngomongin Korea. Mulai dari situ dah tuh gue mulai teracuni. Jadi gue nonton dramanya lagi, terus dengerin K-pop yang kayak gitu-gitu sih. Tapi sempet hiatus lagi. Emang gue fans abal sih sebenarnya. Lu karbit berarti ya, karbit. Iya, fans abal gue. Terus pas balik lagi di tahun 2011 itu gue kuliah. Pas gue kuliah, gue kenal sama roommate gitu deh. Jadi gue ngekos. Nah, sama roommate gue ini Koreaan abis. Wah, parah dah. Dia lebih parah. Dia kalau cerita nih, seakan-akan dia ada di situ gitu. Gue nggak ngerti gitu. Misalnya dia cerita kalau Suju waktu itu didatengin sama ibunya gitu. Di domnya tuh, di asramanya Suju gitu. Seakan-akan tuh dia ada di dom itu gitu. Gue amazing sama dia. Lu tau dari mana cerita kayak gitu? Ya gue gituin kan. Oh, ternyata ada blog-blognya gitu. Zaman dulu zamannya blog, man, gila. Gak ada V-Live, gak ada, ya gak sekecanggih sekarang lah gitu. Susah gitu. Zaman dulu tuh jadi perdramaan, per K-popan itu agak susah gitu. Oke, terus dari situ karena lu punya temen yang garis keras, ngelebur lagi. Ngelebur lagi. Drama-drama lagi apa langsung ke idol group lebih sering? Kalau gue justru lebih sering nonton drama sih sebenarnya dibanding ngikut idol group. Iya, jadi gue suka banget dah nonton drama. Dan waktu kuliah itu ada satu temen gue cowok lagi nih, dia tuh kosannya ada wifi, jadi dia download semua drama-drama terbaru. Terus tiap pagi kita nyerahin flash disk. Kopi. 2011 nih. Ya Allah, masih kayak gitu 2011. Ya belum ini ya. Streamingan sebenarnya udah ada, tapi wifi sama kuotanya sayang ya kalau dipakai streaming ya, mending download ya. Download kan, streaming udah ada, tapi kan ya mending download. Lagi tuh di-downloadin lagi kan sama temen, jadi kita tinggal kopi-kopi aja tuh. Seru sih. Gila, itu ibaratnya kan ya itu pembajakan ya Din sebenarnya ya. Pembajakan. Tapi tidak diperjualbelikan. Itu sih secara gratis. Sebenarnya zaman dulu tuh
pembajakan drama Korea ya marak banget ya, maksudnya kita nonton drama Korea itu kan di DVD gitu, DVD yang dijual tau kan, kayak di Ambas, terus di ya begitu dah, mall-mall Point Square gitu kan, tuh jual tuh. Gila ya, satu DVD-nya aja harga 7.000. Sedangkan episodenya drama Korea kan sampai 20 episode. Satu DVD isinya 4 episode. Nah, berapa dah tuh lo beli DVD? Berapa ribu gitu kan. Tapi dibeli aja gitu, gue heran. Saking susahnya nonton drama kan. Ini udah ada mendingan bajakan aja dah gitu. Tapi jangan ditiru ya, sekarang kan udah banyak banget nih platform live streaming ya kan. Sekarang tuh enak banget lah, zaman ada platform streaming dan per bulannya juga nggak, maksudnya kalau mau beli premiumnya juga nggak begitu mahal-mahal banget kan, dibandingkan zaman dulu kita harus beli bajakan itu lebih mahal bajakan, cuma satu drama aja lo ngabisin berapa duit. Sekarang lewat platform streaming itu bisa nonton berapa drama gitu kan. Iya, udah gitu kualitasnya bagus kan. Tergantung sinyal juga sih. Iya sih, benar juga sih, itu juga harus, itu penting sinyal. Nah terus itu berlanjut dari 2011 sampai 2000 berapa, kan lu Karbit nih ya kan, berarti ada hiatus lagi dong? Enggak. Ada sempat hiatus itu di tahun 2015. Jadi gue ngerjain skripsi kan waktu itu. Jadi skripsi, klasik sekali. Ya itu klasik sekali. Jadi kayak udahlah nggak mampu untuk nonton drama lagi gitu, karena kayak pengen lulus. Pengen fokus pengen lulus. Padahal mah ya realitanya adalah setiap menyelesaikan satu bab gue nonton satu drama. Lu by the way jurusan apa sih? Duh, ntar orang-orang kecewa kalau gue nyebutin jurusan gue. Gak apa-apa, mau sekalian ininya alma mater lu sebutin. Jangan dong. Jurusan doang. Jurusannya psikologi. Psikologi. Agak percaya gue psikologi, sangkan gue jurusan apa Anda nih? Iya, gue pikir lu awal-awal ini kebudayaan gitu, budaya apa kayak, terus lu nyerempet ke Korea. Ternyata psikologi ya. Oke, psikologi ya, menarik. Terus pas sambil skripsi, sambil nonton, habis itu berlanjut terus tuh sampai sekarang. Berlanjut terus sampai sekarang. Justru ada salah satu drama. Jadi kan gue sempet hiatus skripsi. Ada satu kejadian yang ya akhirnya gue nunda skripsi gue lah. Pokoknya gue telat gitu ngerjain skripsinya. Tapi gara-gara gue nonton salah satu drama Korea, judulnya Kill Me Heal Me. Itu dia tentang psikologis gitu sih, tentang seseorang yang punya 7 kepribadian. Dan dimainin sama satu orang doang, si Justin Jisung. Emang super parah, itu dia keren banget main di situ. Terus gue auto buka skripsi gue ngerjain skripsi gue dengan sangat baik. Gue auto baca buku psikologi lagi. Terus gue kayak merimain pelajaran-pelajaran psikologi gara-gara nonton drama itu. Jadi ini lucu sih, sumpah ini lucu sih. Ibaratnya tuh kayak lu dikasih pertanda gitu ya gak sih? Kayak iya, bener. Lu udah males, lu gak mau ngerjain, terus tiba-tiba gue lakuin yang gue suka aja. Karena gue suka nonton Korea, gue nonton Korea. Pas nonton Korea, jebret, psikologi semua. Psikologi semua, aduh gue bilang ini ceritanya gak apa begini amat ya gitu kan, bikin mikir. Kan akhirnya gue buka buku. Tapi karena itu juga kan lu dapat motivasi untuk cepet-cepet nyelesain lah ya, cepet-cepet lulus. Benar, karena itu juga gue cepet-cepet kayak yaudah gue berarti emang harus bantu orang nih. Ternyata caranya bantu orang adalah gue selesaiin skripsi gue gitu. Itu drama terdebak sih, debak. Oke. Nah itu drama yang menurut lo bikin lo termotivasi gitu ya kan.
Nah, gue mau kepo dikit nih. Lu pernah nggak sih ngelakuin sesuatu yang kayak apa ya, yang wow banget demi suatu drama gitu? Wow banget demi suatu drama. Kayak misalkan aktornya lagi ke Indonesia, terus lo kayak, gue juga mau bandara gitu kan. Waktu idol-idol K-pop konser di sini kan banyak yang begitu kan. Benar. Gue pernah sampai segitu ya nggak sih? Gue jarang sih ngelakuin hal kayak gitu. Mas kalau untuk drama ya, aktor-aktor drama tuh gue nggak sampai segitunya. Tapi kalau idol pernah. Gitu. Oke, ya idol kita bahas di topik selanjutnya aja lah ya. Kalau drama tuh, nggak terlalu kayak gitu banget. Kayak lu beli DVD orinya gitu mungkin pernah apa enggak? Atau kepikiran gitu untuk beli poster original yang dari Korea langsung? Itu apa, kalau drama tuh jarang. Sempet kepikiran waktu itu mau beli dokumenternya gitu. Jadi ada salah satu drama nih, Descendant of the Sun, dia kan sukses banget tuh waktu itu. Terus dia rame banget. Ya, rame banget kan Descendant of the Sun. Wah, Song Joong Ki, oh my god, Song Hye Kyo. Aduh, song couple ya. Ya mereka cerai kan? Sedih. Gue tim patah hati ini. Itu diomongin mulu sih sepanjang tahun kayaknya. Iya. Ya, jadi pengen beli jadi itu. Ada dokumenterinya gitu. Nah, pengen banget tuh beli si DVD dokumenterinya itu kan. Soalnya kan dia kayak menceritakan tentang origin, apa sih, kayak behind the scene-nya juga. Terus si song couple-nya itu juga kayak mereka tuh mengomentari gitu-gitu, reaction, jadi kayak gitu. Jadi emang dokumenter itu yang waktu itu pengen lo beli ya? Tapi nggak jadi? Dokumenter itu apa? Tapi nggak jadi gitu. Jadi sempet mau udah kayak ada patungannya gitu, terus ternyata tuh iya kayak ada grupnya gitu mau patungan, terus nanti kayak di kayak dipertontonkan banyak itu, maksudnya kayak nyewa satu kafe untuk nonton bareng-bareng. Gitu ya? Iya, joinan gitu. Terus tapi nggak jadi deh kalau nggak salah waktu itu, nggak tahu gara-gara apa gitu. Kayak gue nggak jadi akhirnya. Emang sedih. Waktu itu harga dokumenternya berapa, Din? Berapa ya? 1 juta atau kisaran 800 sampai 1 juta lah. Gue juga agak lupa sih harganya berapa. Cukup mahal. Ya? Nah iya deh, udah segitu mahalnya. Yang jadi masalah adalah dia tuh nggak ada subtitlenya kan. Full bahasa Korea. Dan gue waktu itu belum bisa bahasa Korea. Gue bilang, gue kalau beli segitu mahalnya gue ngerti apa dia ngomong apaan. Menangis gue sepanjang nonton. Kagak ngerti. Iya. Tapi waktu itu 1 juta selain dapat DVD dapat apa lagi? Biasanya sih dapat kayak photocardnya kayak gitu, terus poster. Tapi kalau poster juga kayak PO, kalau misalnya ikut PO biasanya dapat poster. Tapi kalau nggak ikut PO ya kalau posternya masih ada mungkin dikirim, kalau nggak ada ya udah nggak dapet kayak gitu. Waduh, untung-untungan. Iya, untung-untungan. Makanya mikirnya nggak jadi. Agak tricky ya. Begitulah sistemnya di sana. Baiklah. Nah itu kan tadi istilahnya lu pengen beli sesuatu tapi nggak jadi ya. Pernah nggak sih lu gara-gara nonton drama Korea terus lu kebawa baper? Kalau baper pasti sih ya, sering banget. Gimana tuh? Contoh bapernya lu kalau habis nonton drama Korea gitu? Biasanya kan kalau misalnya drama Korea tuh ya kan ada 20 episode nih. Dulu tuh paling sering 20 episode. Sekarang jadi 16 episode kan. Nah itu tuh emosional yang dimainkan tuh pasti gini, kayak episode pertama lu masih nggak paham gitu kan, ini ceritanya tuh ke arah mana sih gitu kan. Terus abis itu naik deh tuh kan di episode tengah-tengah, biasanya udah mulai
naik kayak emosinya, mulai kayak kesel, ada Mulai ada apa ya, diaduk-aduk tuh ya. kayak diaduk-aduk gitu ya, kayak, wah ini penjahatnya dateng lah, ini begini lah, ini apaan sih, maksudnya apaan sih, tebak-tebakannya tuh biasanya di episode tengah-tengah 5, 6, 7. Nah, biasanya tuh di 9, 10, 11 tuh flat lagi kan, kayak nggak ngerti apa gitu, kayak udah mulai membosankan tuh episode-episode segitu. Kalau nggak ada ini Din, mau perkenalan antagonis baru tuh. Iya, biasanya sih nggak gitu sih kalau Korea. Udah jelas gitu pemainnya itu aja. Cuma kayak yang ditebak-tebak bakalan muncul tuh ya biasanya di episode yang segitu gitu kan. Ya kan biasa ada extras atau edition gitu-gitu kan. Bener. Biar nggak bosen. Iya, apalagi kalau ceritanya tentang villain gitu kan. Nah, biasanya tuh mencari tahu tentang villainnya tuh adanya di episode-episode gitu. Terus dia ada episode sedih, pasti ada episode sedihnya. Gue heran. Itu yang bikin lo baper tuh pas lagi sedih. Nah, ini kan bikin baper tuh pas lagi sedihnya. Kayak gue udah kesel nih sama salah satu yang pernah gue tonton ya, itu drama Voice. Jadi gue udah kesel nih. Sorry, ada suara motor. Apa nggak tahu bocor. Iya. Jadi pas gue nonton drama Voice itu, villainnya udah nyebelin banget gitu kan. Gila, segitu jahatnya dia, segitu jahatnya. Gak taunya sedih cerita di balik kenapa dia bisa jadi jahat gitu. Kayak dia nggak diakuin sama keluarganya, terus dia disuruh kayak gini sama keluarganya sampai dia jadi penjahat kayak gitu. Gue bilang ya sedih. Terus gue jadi baper, jadi kasihan sama penjahatnya gitu. Terus ada lagi kayak salah satu drama yang parah sih bapernya, kayak sampai gue tuh berpikir gue harus punya cowok kayak gitu deh. Ya oke, kalau ditanyain tipikal cowok lo kayak gimana sih? Oh, yang suka pakai celana pendek gitu, kayak celana santuy tapi kayak nyebelin tapi sebenarnya caring gitu. Jelah. Gara-gara nonton drama. Jadi curcol anjir. Itu salah satu drama yang bikin baper sih, Lucky Romance. Oke. Terus ada yang sampai ke bawah ke dunia nyata gitu nggak, Din? Kayak, nih gue kesel banget nih sama nih orang, gue cari IG-nya atau sosmednya atau di forum lu bahas kekesalan lo gitu. Kalau itu jarang sih sebenarnya. Maksudnya gini. Jarang tapi pernah berarti dong? Ya, tapi nggak pernah sampai kayak nyari Instagramnya terus gue ngomel-ngomel gitu di Instagramnya dia. Ih, kenapa sih lo kok jahat banget? Misalnya gue kayak gitu. Terus kalau bangke banget sih gitu. Gue nggak pernah sih kayak gitu. Karena kalau gue tulis komen pakai bahasa Indonesia dia kagak baca juga ya, kagak ngerti gitu kan. Gue tulis pakai bahasa Korea, gue ntar yang diserang sama kan netizennya yang lebih pedes itu. Gue takut. Jadi, nah itu kan tapi terjadi Din di akhir-akhir ini nih. Iya benar, gue juga sempet kaget sih. Jadi kemarin itu emang drama ini tuh udah digadang-gadang jadi drama yang super wow gitu. Apa sebelum The World of the Marriage itu kan? Iya itu The World of the Marriage ya. The World of the Marriage ini tuh emang sebelum tayang itu memang iklannya juga udah happening banget sih, kayak drama ini penuh dengan emosi, drama ini penuh dengan intrik lah dan segala macamnya. Sampai dibahas di Koreanya juga terkait sama rate-nya. Jadi cuma drama The World of the Marriage ini yang dapat rate 19 itu seluruh episode. Biasanya biasanya drama-drama itu dapat rate 19 itu kayak misalnya 1-2 episode atau episode berapa aja kayak gitu-gitu. Tapi ini seluruh episode tuh dapat rate 19. Jadi berarti orang yang boleh nonton itu kan artinya umur yang udah 19 tahun ke atas kan, yang udah matang emosinya, terus udah paham lah gitu lah, terus dia juga enggak terlalu kebawa banget gitu. Tapi ternyata di Indonesia nggak bisa 14 tahun bisa nonton itu, bisa mengakses itu, tidak bisa. Iya. Soalnya ternyata yang komen jahatnya kayaknya bukan anak 14 tahun deh, ya nggak sih?
Tapi kayak Buat ada pindah. ininya juga nggak sih? Apa ya? Istilahnya yang nonton kan tadi kemungkinan nggak cuman di bawah umur, ada juga yang di atas ya kan. Mungkin nggak sih kayak orang-orang tua juga join di penyebaran kebencian itu. Penyebaran kebencian. Tapi kayaknya kalau misalnya yang seumuran nyokap gue lah ya misalnya gitu, itu agak jarang sih, rare lah untuk nonton drama ini. Karena drama ini kan juga udah ditayangin di TV kan. Dan Oh iya. iya, drama ini, dan itu jadi perdebatan juga. Kayak, loh ini tuh drama Red 19, kenapa ditayangin di TV-nya jam 19 juga? Mantap. Gue ngakak banget kayak, Biar banyak yang nonton lah, jangan ditanya lagi kalau itu. kan mereka tuh kayak, kita sebagai K-drama lovers itu kayak gak habis pikir gitu. Gila ya, cuma model rating doang, kalau ngejar rating doang. Padahal tuh masih banyak drama-drama yang lebih bagus, pesannya juga lebih oke, dan ratingnya juga tetap bagus. Itu banyak gitu, nggak ada word of the merit aja gitu. Nah, Dan sebelum kita bahas rekomendasi ini tentang yang tadi lo sebutkan ada yang lebih bagus. Jadi tanggapan lo tentang fenomena netizen Indonesia menyerang pemeran-pemeran yang ada di drama The World of Marriage gimana, Din? Sebenarnya kalau gue mengomentarinya gini, waktu sinetron Indonesia yang hampir mirip ceritanya kayak tentang pelakor gitu, itu kan juga banyak serangan misalnya, which is kayak Cinta Fitri itu kan ada pelakornya kan, si Miska ya kan. Terus ada lagi yang apa sih tuh namanya, CHSI ya, catatan harian seorang istri, ada tuh yang nama pelakornya tuh Hello Kitty. Oh, yang rame itu ya? Nah kan, yang Hello Kitty direbus bukan sih? Iya kalau nggak salah itu deh. Oke, lanjut. Jadi tanggapan lu gimana? Jadi emang kayak perilakunya masyarakat Indonesia itu tuh terlalu baper banget gitu, merasa kalau yang di drama itu adalah hal yang beneran gitu kan, hal yang harus kalau misalnya, dan menurut gue nih orang Indonesia tuh sangat mudah sekali untuk mengungkapkan perasaannya, tapi nggak tepat, ya sih. Iya. Ya, mengungkapkan perasaan tapi nggak tepat gitu, karena ya nggak jelas aja serangannya tuh, nggak jelas. Masa gini, kalau misalnya serangannya si Han Sohee actingnya nggak bagus nih gitu, lo harusnya bagusnya kayak gini dong, kayak gini, itu kan mengkritik yang tepat ya, maksudnya kayak membangun dia gitu. Ini kritiknya kayak dasar pelakor lah, itu kan perannya dia. Terus itu juga bukan kritikan sih, itu nyinyir sih. Ngejulit sih, itu ngejulit. Lah terus kalau dia kalau kagak mau kata-katain pelakor, terus dia jadi apaan gitu kan? Emang drama pelakor gitu. Gua ngerti lagi sih, mungkin menurut gua juga karena ini kan kita lagi ada di pandemi, terus lelah semuanya kan, kayak punya banyak emosi-emosi yang tidak terungkapkan. Akhirnya ada salah satu drama yang bisa memicu emosi itu muncul, dan yaudah deh, yang punya Twitter nih, punya Instagram nih, gue komen aja dah, gue keluarin dah emosi gue di situ, ternyata rame gitu. Ya, semua orang memang lagi ada dalam emosi yang lagi nggak baik gitu kan, ternyata ada pemicunya, dan udah serang aja gitu sih kalau menurut gue. Tapi itu ganggu banget sih, sangat mengusik, kasihan juga ya, maksudnya kayak Han Sohee berarti kan bagus dong main dramanya, bisa sampai bikin Indonesia marah gitu. Cuma yang bikin lucu lagi nih San, ada fenomena sampai si istrinya ini nih yang nonton, orang Indonesia gitu kan, nonton drama Korea The World of Marriage, terus abis itu curiga sama suaminya, maksudnya apa? Ya Allah. Heran gue jadi overthinking. Iya, please deh.
Kasian banget. Kasian tuh suami, Lakinya sumpah. apa? Iya, suaminya nggak salah apa-apa. Dia bukan OTO, udah gitu. Tapi kalau gue lihat dari fenomena ini, gue mengakui kekuatan netizen kita di mata dunia loh, di mata internasional. Gila men, itu sampai di Koreanya pun kan dibahas tentang pelakor. Iya, benar-benar pelakor. Di highlight kan. Karena sebenarnya Indonesia juga lagi jadi bahan perbincangan. Jadi banyak orang Korea yang lagi tertarik banget sama Indonesia. Iya dimulai sih. Dimulai dari bahasanya, makanannya gitu. Itu udah banyak banget tuh yang bahas tentang Indonesia. Jadi apa ya, banyak Serame yang itulah ya crowdnya. Crowdnya. Jadi kalau misalnya orang Indonesia muncul gitu kan, ini kelihatan banget nih gitu. Dan udah mulai banyak orang Korea yang belajar bahasa Indonesia. Jadi anak-anak muda sekarang itu banyak yang ngambil jurusan bahasa Indonesia di kampus-kampus gitu. Di Korea sana. Di Korea sana. Jadi kayak pelakor dibahas tuh, jadi ya wajar aja sih menurut gua gitu. Emang gue dengan kekuatan orang Indonesia ya, terlepas dari para kreator dari Korea yang bikin konten tentang Indonesia juga sih, salah satu dampak dari sana juga kan. Betul, benar-benar kesitunya sih. Ya udah mantep banget ini kalau gitu. Kalau makin banyak yang belajar bahasa Indonesia, ntar kita ke Korea ngomong bahasa Indonesia gitu ya kan? Iya benar, kita ke Korea udah gampang ya, lama-lama ada bahasa Indonesia di sana. Jadi bahasa ada kedua gitu ya kan? Wah, keren banget itu. Gue pernah denger dari Song Sang-nim. Song Sang-nim tuh guru bahasa Korea gue. Jadi guru bahasa Korea gue tuh bilang kalau kita pergi ke Korea, terus kita misalnya jalan ke pasarnya, terus ditanyakan sama dia, orang Malaysia apa orang Indonesia gitu kan. Terus kita jawab orang Indonesia, terus kita bilang aja Jokowi gitu. Kali deh. Iya, dikasih murah cuy, dikasih makanan berlebih, kayak ada showbiz lah gitu, kayak ada makanan yang dikasih gratis gitu. Oh Indonesia kayak gitu, mereka seneng sama Indonesia katanya sih. Tapi yang gue denger malah sebaliknya loh, Din. Nggak tahu sih, temen gue mungkin udah berapa tahun ke belakang kali sebelum Jokowi hits gitu. Karena temen gue salah satu bisa dibilang inilah traveler ya, yang ngebawa banyak orang-orang yang mau keliling dunia gitu. Dia malah dapat perlakuan sebaliknya dari cerita lo. Wah. Dulu sih ya. Gue nggak tahu sih ya sebenarnya. Soalnya temen gue juga ada salah satu dari kelas budayanya di Korean Culture Center-nya itu pergi ke Korea buat nampilin sebenarnya gini, orang Indonesia tapi dia menampilkan musik Korea gitu, dan di sana dan disambut dengan baik kata teman-teman gue sih gitu. Baru tahun kemarin mereka jalan. Berarti emang tergantung orangnya aja kali ya, oknum ya. Maksudnya gitu sih independen sih ya. Emang ada juga yang kayak gini. Misalnya kita nanya nih sama orang Korea. Misalnya kita traveler di sana. Terus kita nanya jalan atau nanya apa. Tipikalnya mereka itu kan orangnya buru-buru. Kayak cepet gitu kan. Jadi kalau misalnya lo cuma nanya jalan, mereka tuh akan langsung ngasih tahu, mending lo tanya ke pusat informasi deh gitu. Mereka nggak akan seramah kita yang ngasih tahu, oh jalannya sebelah sana, lurus, kanan, kiri gitu. Nggak yang kayak gitu, karena tipikalnya orang Korea ya buru-buru gitu, dan kayak cepet gitu. Makanya mereka sering ngomong pali ya, pali itu kan cepet. Iya. Jadi biasanya langsung diarahin ke, udah lo langsung aja ke pusat informasi, atau lo kayak download aja ini yang kayak gitu. Ya karena sistemnya kayak gitu sih. Tapi kalau namanya orang jualan, ada diskon lah dikit-dikit kayak gitu katanya. Gue juga belum pernah ke Korea ya.
baru Ya, rencana. berharap aja Din dulu jadiin Aja catatan dulu. mimpi ya kan. Iya. Nah, by the way, kan lagi Yoi. PSBB gini, kita sering bosen nih ya kan, sering bete di rumah. Lu ada rekomendasi nggak drama atau film atau variety show yang bisa ditonton sama teman-teman smart netizen? Oh, namanya juga smart netizen, berarti nontonnya harus yang smart. Ya, Iya, silahkan sih yang bodoh juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Yang penting mereka terhibur. Kalau dia bilang rekomendasi, tergantung ya, karena kan genrenya drama Korea banyak banget tuh. Ada genre slice of life, terus ada romance, ada serial killer, ada kriminal, ada banyak deh gitu kan, ada kayak tentang jobnya. Dari segitu banyaknya, gue agak bingung sih ngerekomendasiin apa. Mungkin kalau sekarang lu bisa nonton, kalau drama ya, coba nonton Pinocchio. Itu drama zaman dulu sih. Pinocchio itu nyeritain tentang kayak reporter yang gak boleh bohong dalam menyampaikan sebuah berita. Karena kalau dia bohong, dia bakal kecekukan gitu. Gitu. Itu sindrom Pinocchio-nya dia. Iya. Jadi, tapi dia kerja di tempat stasiun TV yang kalau nyiarin berita itu tuh dilebay-lebayin gitu. Jadi kayak misalnya banjir nih. Padahal banjirnya cuman semata kaki, tapi dia duduknya melutut gitu. Jadi seakan-akan banjirnya sepinggang. Terus yang disorot tuh dramatisirnya, kayak ada sepatu bayi hanyut yang kayak gitu. Nah, jadi dia kayak, gue harus berusaha nih, kalau gue harus menyampaikan berita dengan baik gitu, maksudnya berita yang benar, kalau enggak gue bisa cekukan gitu kan. Itu seru banget sih. Jadi gimana caranya kalian tuh nggak tertipu sama media, gimana caranya nggak tertipu sama hoax itu belajar di dramanya Pinocchio. Bagus. Terus ada sekarang drama terbaru itu, sebenarnya gue merekomendasikan Hospital Playlist. Yeay, Hospital Playlist itu. Ya, jadi dia ceritanya tentang 5 orang sahabat, cowok 4, ceweknya 1. Ini dokter semua. Nah, jadi di sini sih lebih nyeritain tentang ya persahabatan, pekerjaannya dia, mereka sebagai dokter. Maksudnya kayak dokter itu tuh nggak yang operasi mulu, atau enggak kayak sibuk di dunia pekerjaannya aja, enggak, tapi mereka juga ada kalanya mereka senang-senang kayak main band gitu kan, terus makan, cerita tentang kehidupannya mereka, nyeritain tentang keluarga juga. Ya, bagaimana sih harus seorang anak itu harus ngapain sih ke ibu bapaknya tuh harus kayak gimana sih ke anaknya, kayak gitu. Jadi ceritanya bagus banget sih menurut gue sih Hospital Playlist ini. Terus kayak gini, kita sering banget denger gini ya, kalau misalnya ada cewek cowok sahabatan, terus pasti kayak, lo kok lo jadian, padahal kita cuma temenan kan gitu, bener-bener yang literally gue kayak temenan, bukan jadian atau ada salah satu yang suka, enggak gitu. Dan itu diceritain di situ, kayak kuno banget sih lo kalau masih ngomong kayak gitu ya, kayak gitu. Kayak keren banget sih menurut gue sih Hospital Playlist itu. Terus lagi tadi variety show. Kalau misalnya variety show, karena gue anak psikologi, akhirnya ngomong psikologi. Gue suka nonton Hello Counselor. Jadi di situ dia biasanya cerita tentang kayak gundah gulananya dia sebagai orang Korea nih. Terus habis itu diselesaikan di Hello Counselor itu. Gimana sih tanggapannya kayak gitu. Itu menurut audiensnya itu masalah atau enggak, masalah yang besar yang harus diselesaikan atau enggak gitu. Karena banyak banget ternyata kejadian yang ya gitu kan, sebenarnya orang Korea juga konservatif ya. Terus hampir mirip sama perilaku nyinyirnya orang Indonesia juga hampir mirip. Misalnya kita ngelihat orang, ada nih salah satu kasus, dia itu terlahir cakep
ganteng gitu kan. Terus Tapi dinyinyirin kayak, lo operasi ya, pasti lo operasi deh, lo operasi kelopak mata lo kan, lo operasi ini kan, wah gue gila, pernah muka denger lo deh kayak variety gitu. kayak gini deh. Iya, di KBS kayak gitu. Terus akhirnya diselesain kan, kayak istrinya tuh kayak sedih gitu, padahal suami gue emang cakep dari lahir gitu, dia nggak operasi. Kenapa sih lu? Yang cakep atau ganteng alami aja bermasalah gitu ya. Apalagi yang gak cakep. Ya kan kalau nggak cakep ya udah operasi aja lah ya. Iya, di sana basic kok, namanya ada basic operasi gitu, dan Oh my emang bisa, god. emang dilakuin sama anak yang umurnya udah 17 tahun ke atas, dan itu dibiayain sama orang tuanya. Jadi ya udah, ibaratnya kayak lo beli hamburger basic gitu, kacang goreng itulah gitu, operasi plastik di sana. Ai, kacau. Bukan kemauan, kadang itu bukan kemauan dari anaknya ya, tapi memang ada kemauan dari orang tuanya. Itu salah satu jurnal yang gue baca sih kayak gitu. Gila, gue baca jurnal. Ya kan berarti lebih valid kalau dari jurnal ya kan. Gue nggak asal ngomong nih gitu. Iya. Bukannya kita nyinyir, bukannya kita julid, tapi ada buktinya, ada fakta. Ada buktinya, ada fakta. Itu salah satu artikel jurnal yang gue baca kayak gitu. Terus kalau dari film gitu, movie film, waktu itu gue nonton, kalau sekarang pandemi, mungkin udah sering denger ya, The Flu itu hampir mirip kayak pandemi ini, kayak pandemi corona, COVID-19 ini ceritanya. Terus ada, gue nonton kemarin Born, Kim Ji Young gitu namanya, Kim Ji Young, Born berapa gitu, 1982 apa berapa gitu. Jadi ceritanya tentang si perempuan nikah, punya anak, terus akhirnya dia berhenti berkarir, dia jadi apa ya, istilahnya kayak ya udah jadi ibu rumah tangga, yang di Korea seharusnya di Korea tuh se-strict itu kalau jadi ibu rumah tangga, jadi mantu itu kan kerjaannya tuh berat banget deh kalau di Korea. Iya. Dia tuh nggak mau kayak gitu, tapi dia nggak mengungkapkannya. Akhirnya dia kayak mengalami masalah gangguan gitu deh, dan yang tahu tuh suaminya gitu. Terus kayak pokoknya itu sweet banget deh ceritanya, bagus banget. Sebenarnya itu filmnya sempet ditentang karena lebih ngomongin tentang emansipasi perempuan ya katanya. Jadi ya itu tadi gue bilang, kayak masyarakat Korea Selatan itu sebenarnya masih konservatif ya. Kayak misalnya gini, lu adalah seorang menantu, berarti lu kalau misalnya datang ke rumah mertua, lu harus ngerjain semua pekerjaan di ya kayak gitu. Masih banyak yang seperti itu, tapi nggak semua orang Korea kayak gitu. Ya gitu. Jadi di situ dia menceritakan bahwa dia harus ngupas pir lah, bikin kimchi lah, bikin inilah, nyuci piring gitu kan. Dia tuh nggak sempet megang anaknya, nggak sempet makan, nggak sempet ngapa-ngapain kayak gitu. Sampai akhirnya dia kelepasan marah gitu loh. Tapi dia nggak sadar kalau dia tuh marah. Sedih dia. Bagus menurut gue, itu bagus banget, rekomendasi banget. Iya. Kalau gue nih ya, kalau film, gue lupa tapi judulnya deh. Ini yang tentang pencurian, yang main itu Kim Woo Bin. Aduh, Kim Woo Bin bagus tuh. Gue suka dari triknya mereka ini, nyuri perhiasan sama manipulasi untuk nyuri uang gitu. Sumpah keren banget. Gue lupa tapi nama ininya apa ya? Ini gue sambil Google loh. Gue juga lupa dah Kim Woo Bin. Ada juga yang ini. Ada juga apa ya? Kalau rekomendasi filmnya 2020. Oh, Tahu nggak 20? Yang 3 anak kayak kena quarter life crisis gitu deh. Iya, agak inget sih, tapi agak lupa tuh. Coba gue juga cari nih. Sumpah, gue lupa dah. Oh, ini dia nih, movie yang satu lagi, 2014, sebelum 20. Judulnya The Con Artist. Jadi dia jadi kriminal gitu, punya tim, terus harus ngambil duit berapa miliar won gitu. Itu seru tuh.
Seru. Mastermind-nya keren banget. Nah itu kan maksud gue kayak ada beberapa orang yang emang suka genrenya kayak gini. Jadi kalau ngasih rekomendasi, ya gue suka genrenya yang ke psikologis. Dari tadi kan gue ngomongin kayak gitu kan, Kill Me Heal Me, terus Kim Ji Young. Lebih ke gitu, tergantung sih, karena emang banyak film-film Korea yang menurut gue juga bagus, drama-drama Korea yang super banget gitu, maksudnya ya bagus, nggak cuman ngomongin tentang pelakor aja. Mungkin ada nih, gue coba cari ya, buat kan kebanyakan sekarang emak-emak yang lagi mencintai drama Korea gitu, tiba-tiba booming gitu ya drama Korea. Sojis kata Jisoo ya? Jisoo bener ya namanya? Enggak, gue lupa nih judul dramanya lupa. Ada satu lagi nih film baru kepikiran. Judulnya The Extreme Job. Jadi cerita yang bener-bener. Detektif ya? Detektif terus dia jadi buka restoran ayam ya. Iya, padahal awalnya nyamar doang. Iya, jadi beneran. Seru tuh, itu lucu sama suspense gitu kan, jadi agak gregetan gitu. Ada juga sih yang baru itu cerita The Secret Zoo, lu tau gak sih? Itu fresh banget sih. Iya, The Secret Zoo itu detektif juga kan? Enggak. The Secret Zoo tuh enggak detektif, dia tuh ini pengacara. Terus kasihan banget sumpah. Dia nyamar yang jadi beberapa hewan itu kan, ada yang jadi beruang kutub. Gara-garanya si kebun binatang itu ternyata tuh udah dijual gitu. Terus di kayak di pencucian uang gitu deh, makanya udah nggak ada binatangnya lagi kan. Terus dia si pengacara ini tuh kalau mau naik jabatan di law firm tempat dia kerja, dia harus jadi kepala gitu, direktur zoo itu. Ternyata dia tuh sakingnya dia pengen bekerja sangat serius, dia beneran bikin acara kayak gitu dong. Bikin pura-pura, padahal kata bosnya nggak usah segitunya. Yang uang kok. Tapi seru sih itu. Dia benar-benar pengen mengembalikan sebenarnya dia pengen ngembaliin suasana kebun binatang itu dengan aslinya gitu, bukan gaya pencucian uang doang kayak gitu sih. Iya. Ada lagi nih drama nih. Drama namanya My Secretarius. Ini 2018. Jadi ini My Secretarius. Terius. Jadi si Teriusnya ini kayak anggota BIN gitu. Dia nyamar, dia jadi pengasuh babysitter. Terus dia nyari pencuri, nyari penjahat, pembunuh gitu. Terus akhirnya ibu-ibu yang bosnya dia jadi ikutan agen rahasia gitu. Terus emak-emak komplek itu jadi agen rahasia, dan lebih cepet si mama komplek itu dapetin penjahatnya dibandingkan si Teriusnya, si anggota BIN-nya. Sih random banget jalur cerita. Tapi lewat apa sih, kayak ada anak diculik, terus mereka kan satu komplek kan apartemen gitu kan, jadi kayak ngeliatin, bisa ada apartemen sini tuh ngeliat gitu, apartemen misalnya yang di arah kanan, kiri, depan, belakang kayak gitu. Ini lewat katok doang, lewat WhatsApp gitu istilahnya ya, chatting room. Anaknya ini diculik ya? Ini dia ini loh. Dia menuju arah sini, dia menuju arah sini, dia menuju. Akhirnya semua ibu-ibunya pada ngumpul. Dari semua arah. Terus gak jadi diculik. Kocak tahu. The power of emak-emak tuh pokoknya di situ dah gitu. Jadi bagi emak-emak yang lagi seneng nonton drama, coba nonton My Secretarius deh. Tuh menjadi emak-emak tuh harus kayak gitu tuh. Keren banget, ngungkap kata sandi aja bisa banget ya, pakai
kan pasti kelihatan tangan kita bekas pencetannya gitu ya, sidik jarinya. Nah biar kelihatan dia pakai bedak, ditempelin bedak. Oh kelihatan deh tuh jejaknya. Wah keren deh mamanya pokoknya. Ini kalau gua ada lagi nih. Tapi ini agak red 21 plus gitu. Soalnya dia ada permainan judinya dan banyak adegan yang cukup terbuka sih. Apa? Taza, judulnya Taza. Dari 1 sampai ketiga. Yang ketiga tapi gue belum nonton. Sama-sama gue juga yang ketiga belum nonton. Dan lucunya adalah gue nonton Taza bukan dari yang ke-1 tapi dari yang kedua. Gue nonton dari yang pertama sih si Taza itu. Karena di situ ada salah satu idol yang jadi pokoknya gue ngefans lah sama si idol ini, dan dia tuh cuma di Taza dia berani acting kayak gitu. Padahal selama jadi idol kalau di Korea udah nggak boleh disebut namanya karena punya skandal. Oh, cowok cewek? Cowok. Idol. Yang Taza 1 kan? Taza 1 yang tangannya hampir dipotong pas lagi main judi. Aduh, gue lupa lagi adegan pertaruhan tangan itu. Adegan pertaruhan tangan itu keren banget kan. Wah gila, gue sampai ngilu nontonnya sama temen gue. Gue lebih ngebekas pertaruhan tangan waktu di Taza 2 karena pas ada adegan penembakan tuh itu epic banget. Dari mereka ngasih point of view itu keren banget. Gue nggak kebayang kalau gue waktu itu nonton di bioskop ya kan. Waktu itu streaming men. Sumpah gila men, itu seru banget. Yang Taza 2 gue lupa, yang Taza 1 justru gue ingetnya yang Taza 1 pas pemeran utamanya di terakhirnya disangka mati kan. Spoiler. Spoiler. Parah lu, jangan spoiler lah, kesian. Nonton Taza apa seru. Ada lagi lu udah nonton yang ketiga belum? Enggak, gue nggak nonton juga yang ketiga belum. Kayak udah nggak ngikutin Taza gitu, gara-gara udah bukan si itu lagi yang main. Begitu gue mah tergantung pemainnya, emang karbitan. Tapi ini lucu loh, yang ketiga itu pemeran utamanya Lee Kwang Soo coba. Dia kan nggak cocok main serius. Gak bener banget sih. Berarti kita harus nonton. Gue belum nonton sih. Gue akan nonton Taza 3. Iya, gue nyari sih. Kayaknya sih seru sih ini Taza 3 sih. Karena posternya tuh keren banget, Din. Lo nanti searching dah. Beda banget, nuansanya beda banget daripada yang Taza 1, Taza 2. Taza 3. Oh iya ya. Ya kan, beda banget kan nuansanya kan? Ngukuk. Gue udah ngeliat Kwang Soo-nya aja udah ngukuk. Makanya. Udah gitu ini tentang poker ya. Bukan tradisional game cardnya si Korea. Oke. Oke lah, penasaran sih gue sih. Terus variety show ada nggak, Din? Variety show selain tadi ada nih, ini bagus sih buat ditonton buat sekarang ini. Gue nonton I Live Alone, jadi nyeritain artis-artis yang hidup sendiri, terus dia ngapain aja, apalagi di masa kayak gini mereka ngapain, atau nggak kayak misalnya lagi libur, lagi nggak ada kerjaan, ngedrama, nge-movie gitu kan, itu mereka ngapain di rumahnya kayak gitu. Terus bagusnya tuh kadang-kadang kayak ngasih tahu bentuk rumahnya, bentuk kamarnya kayak gitu. Jadi gue suka tuh ngelihat dekorasinya mereka gitu. Ada rumah yang terasnya bagus banget, gila, apartemen tapi punya teras sebagus itu gitu. Terus kegiatan-kegiatannya mereka selama sendirian di rumah itu ngapain aja, itu menginspirasi sih menurut gue. Terus sama gue tuh suka banget nonton yang masak-masak gitu. Ada
apa ya namanya, celebrities fans restoran atau apa gitu. Kayak dia masak buat buat jadi menu baru di kayak apa namanya sih, toko-toko like 7-Eleven gitulah, minimarket. Tapi yang bikin dari celebrity chef gitu. Celebrity yang bukan chef sebenarnya. Tapi diujikan sama chef, 2 chef sama satunya lagi tuh food kritikus gitu. Terus satunya lagi itu manajer tokonya, kayak yang punya tokonya. Jadi menurut dia, manajer pemasaran tokonya gitu, menurut dia tuh ini bakalan dipasarin dengan harga berapa ya, terus kira-kira ada yang suka nggak ya, ada yang bakal beli nggak ya, kayak gitu. Oke. Boleh tuh dicek. Nanti apa tadi judulnya? Aduh, coba. Gue agak lupa sebenarnya judulnya. Jadi gue cek dulu. Susah soalnya judulnya. Celebrity fans restoran atau apa ya? Kita lihat. Nah ini. Star Stop Recipe. Apa? Restaurant. Susah kan? Star Stop Recipe at Fun Restaurant. Fun Restaurant. Susah. Ya, susah. Tuh Oreo susah. Pokoknya ada di KBS lah gitu, acara Fun Restaurant aja carinya. Iya. Kalau gue variety show yang gue tahu sampai sekarang itu cuman Running Man sih. Everybody knows that. Kayaknya semua orang bakalan tahu tentang Running Man. Padahal sejenisnya Running Man juga banyak. Kayak The Law of the Jungle, ya nggak sih? Salah satunya itu The Law of Jungle, 2 Days 1 Night. Itu juga sejenis kayak gitu. Terus sekarang ada Escape apa gitu. Kalau yang mau nonton acara-acara kayak gitu ya. Iya. Banyak. Terus dulu tuh ada Infinity Challenge. Itu juga tenar tuh, tapi Infinity Challenge. Iya, Infinity Challenge. Itu kayak head to headnya Running Man gak sih? Iya, head to headnya Running Man. Dan itu lebih terkenal itu kayaknya di Korea, si Infinity Challenge. Soalnya kayak lucu banget gitu kayaknya. Menurut mereka sih. Gak ada obat. By the way, apa variety show yang ngebikin idol jadi pada nikah? Buat dia itu? We Got Married. We Got Married. Itu salah satu variety show awal yang gue tonton. Jadi abis Running Man, We Got Married, abis itu Hello Baby, tahu nggak sih lo? Tahu Hello Baby. Tahu gue Hello Baby. Tapi gue nontonnya malah ini Return of Superman. Hampir mirip tuh. Gue nggak ngikutin Return of Superman. Yang ini kan bayi kembar 3 yang lucu itu kan? Iya, triplets. Aduh, lucu banget. Aduh, mereka sekarang udah gede-gede. Karena apa ya? Waktu yang Return of Superman agak kurang klik. Gue nonton Hello Baby karena waktu itu episode seasonnya masih SNSD. Makanya Hello Baby juga salah ada Shiny deh. Iya sih. Ada seasonnya Shiny juga. Ada tahu kalau nggak salah. Seru sih itu. WGM juga yang gue tonton cuma beberapa doang tuh. Gue juga WGM cuman yang personil SNSD doang, sama waktu itu si siapa? Victoria sama siapa? Nikun ya? Nikun, iya. Beneran pacaran ya. Itu doang yang gue tonton. Itu zamannya 2PM masih bold banget. Make up-nya ya Allah, kayak ngelihatnya gila. Tapi Nikun nggak berubah anjir, mukanya gitu-gitu doang. Gitu aja sampai sekarang. Mereka sekarang punya variety show lagi tuh kalau nggak salah si 2PM. Terus mukanya tuh muka mereka tuh nggak ada yang berubah gitu aja. Semua personilnya. Iya, personilnya nggak ada yang berubah mukanya gitu aja. Cuma makin gede aja badannya. Tapi kan dari dulu juga mereka badannya emang segede gitu kan. Ya, dari cungkring berisi sih akhirnya kan.
make up-nya aja sih sekarang yang berubah. Make up-nya lebih nggak bold kayak dulu yang serem banget dah dulu. Apa? Make up pokbul ya? Ditepuk ngebul. Bener enggak? Waduh, Din. Buset, kita ngobrol-ngobrol udah 1 jam nih, Din. Adidas, nggak berasa kan? Gue bilang kalau ngomongin Korea gini berisik. Ya, buat penutup, Din, kesimpulan atau pesan-pesan ke smart netizen di rumah? Ada buat smart netizen, karena kita tadi ngomonginnya sebenarnya tentang drama, variety show, dan juga film. Terus tadi kita sempat bahas juga tentang kebaperan ya kan. Sebenarnya baper itu wajar, karena kita kan nonton drama yang mungkin kita juga pernah merasakan hal-hal yang ditampilkan di dalam drama tersebut gitu. Tapi ayo dong smart netizen, kita juga harus pintar mengelola emosi kita gitu. Apakah emosi ini harus dikeluarkan dengan cara yang seperti ini atau dikeluarkan dengan cara yang lain gitu. Jadi jangan sampai kejadian membuli atau nyinyir gitu ya tentang yang kayaknya nggak tepat gitu ke artis sana tuh, menurut siapapun ya, entah itu artis Korea, artis Barat atau artis Indonesia sendiri, itu kurang tepat sih kalau nyinyirnya seperti itu. Jadi kalau emang pengen marah ya, kalau emang pengen nangis ya nangis, marah ya marah saat itu aja, saat nonton dramanya aja, nggak perlu dikeluarkan sampai memberikan tulisan-tulisan hate speech seperti itu. Jadi smart netizen juga harus smart nonton drama. Oke, itu tuh apa lagi? Lagi tuh sebenarnya harus cari drama, yang paling penting kalau menonton drama cari juga rate-nya gitu, sesuai nggak sama tontonan kalian, sesuai sama umur kalian gitu. Karena dari rate itu kita juga bisa tahu nih, oh ini emosinya bisa nggak sih kita terima gitu kan. Kayak misalnya tadi The Word of the Marriage itu memang rate-nya 19, berarti kan emosinya sangat-sangat luar biasa kan. Hanya orang-orang yang udah 19 tahun ke atas yang bisa mungkin mengelola emosinya tersebut gitu. Tapi di bawah itu dia belum bisa. Jadi takutnya dia malah keganggu gitu psikologisnya, atau kayak dia malah trauma dan akhirnya nggak mau nih nikah sama cowok ya. Takutnya cowoknya kayak si UTO gitu kan, atau enggak punya temen, takutnya temennya nyolong kayak si siapa, kayak gitu lah. Jadinya pinter-pinter lah nyari drama, lihat rate-nya juga, lihat kayak sinopsisnya kayak gimana gitu. Dan kalau emang kekeh banget pengen nontonnya bareng-bareng sama orang tuanya, mungkin sama orang yang dewasa, kakaknya atau siapa gitu. Jadi bisa ngejelasin isi drama tersebut tuh gimana gitu sih. Iya, betul sekali. Jadi sekali lagi diingetin, selain rate, selalu diingat bahwa drama itu atau variety show itu nggak 100% sesuai kenyataan. Jadi enjoy aja, karena itu cuman buat hiburan ya, bukan buat bukan realita gitu. Jadi jangan berlebihan ketika menikmati hiburan-hiburan, khususnya drama gitu ya, Din ya. Betul sekali. Terus juga kebaperannya tuh jangan kayak, sempet sih kayak gini ya, gue mau nikah sama orang Korea nih karena kayak di drama cowoknya suka mayungin pakai jaket. What? Yang kayak what? Please deh gitu, nggak usah sampai dibawa ke kenyataan. Tuh kayak, kamu nggak romantis, nggak kayak cowok Korea, nggak ngelindungin aku pakai jaket. Ya apaan sih, orang ada payung gitu kan, itu nggak usah kayak gitu, itu drama gitu. Kalau nggak kayak gitu nggak drama. Ya mungkin nanti itu termasuk dalam bagian dari pendewasaan ya, bisa menerima realita. Yes, menerima realita. Bener. Biar nggak halu melulu gitu ya kan. Jangan halu. Kasian, aduh. Ya, nikmatin aja lah kalau nonton drama tuh, nikmatin aja. Oh, seru itu ya gitu kan. Kalau ada pelajarannya yang bagus ya diambil, yang gak bagus ya dibuang, ya gitu aja. Ya itu tadi pesan-pesannya dari
Ibu Dina Dasuki. Din, makasih banget ya Din, udah join podcast hari ini. Seru sekali loh. Iya. Drama Korea. Oh ya, kalau mau follow lu di sosial media bisa kemana Din? Bisa di Dina Dasuki, @Dina Dasuki. Semuanya sama sih, di Twitter maupun di Instagram maupun di YouTube, semuanya namanya sama, Dina Dasuki. Oke, itu tadi sosial medianya Dina, bisa di follow, di subscribe, bisa di DM juga kalau mau ngomongin sesuatu. Ngomongin Korea boleh gitu, ngomongin apa aja dia boleh. Apa enggak jangan-jangan curhat gitu ya, karena tau gue anak psikologi. Gak apa-apa, aku bisa tanggapi kok, tenang aja say. Tuh udah open tuh di Dina Iya. tuh. Oke, itu aja buat episode kali ini. Semoga di episode selanjutnya lu bisa join lagi ya Din ya. Yes, sangat ditunggu undangannya. Iya. Ya, thank you buat teman-teman yang udah pada nonton. Subscribe ke channel Kreator Nongkrong, terus nyalain juga tombol lonceng buat ngikutin update dari kita. Habis itu follow sosial media di Instagram, ada di @kreatornongkrongofficial. Terus ya itu aja lah untuk episode kali ini. Oke, gue Irsan 56 pamit dan Dan Dina Dasuki dan lu, pamit. Dan Dina Dasuki pamit. Annyeong. Oke, sampai jumpa lagi Smart Netizen di episode selanjutnya. Yeay, annyeong. Bye.